sahabat yang pernah bersentuhan langsung dengan COVID-19, baik yang sekarang menjalani isolasi mandiri, karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita optimis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Ya, sahabat Sidoarjo, seperti yang saya bilang tadi bahwa hari ini jam setengah 9 setiap hari kita ketemu dengan program Radio Sahabat Coman. Kita ngobrol, kita dengar cerita inspiratif dari sahabat-sahabat yang sudah atau bersentuhan langsung dengan COVID-19, apalagi penyintas. Dan kali ini saya sudah bergabung dengan Ibu Erna. Assalamualaikum, Bu. Bu Erna? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ibu Erna di guru. Waalaikumsalam. Nggih, Ibu bisa dengar suara saya, Ibu? Ya, saya dengar. Nggih, Ibu. Ya. Ibu Erna ini guru di Krian, Ibu ya? Iya. Di MTSN 2 Sidoarjo. Oh, MTSN 2 Sidoarjo. Nggih. Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu ya, Bu. Sebelum ngobrol mulai nih, ketika Ibu kemudian, ini sebenarnya kapan, Bu? Ibu bersentuhan langsung dengan COVID ini kapan sebenarnya sih? Oktober 2020. Oh, sudah hampir setahun yang lalu, nggih. Waktu itu kan belum ada vaksin. Nggih, tapi sekarang sudah vaksin, nggih? Ya, sudah. Sudah, alhamdulillah. Udah masuk PTM nggih, Bu ya? Apa? Sudah masuk sekolah kan sekarang ya? Ya, sudah PTM. Ya. Pelajaran tatap muka. Iya. Alhamdulillah. Iya, Bu. Kita hari ini berbagi dengan teman-teman, ngobrol dengan Ibu sebenarnya pengalaman, Bu. Iya, Bu. Tepatnya kapan nih, Bu? Ibu dinyatakan terpapar COVID-19 kapan nih? Tanggal 24 Oktober 2020. Oh, Oktober 2020. Iya. Bu, apa sih yang dirasakan Ibu ketika sebelum mengetahui apa yang dirasakan sebenarnya, Bu? Ketika awal-awal itu, sebelum tahu itu yang dirasakan oleh Ibu apa ini? Itu ya, sebelum saya tahu terpapar, saya itu merasakan ada yang beda di tubuh saya. Istilahnya, tapi saya dapat tahu itu apa. Tanggal 10-nya. Tanggal 21-nya. Halo? Halo? Nggih, Bu, bisa dengar suara? Nggih? Nggih, Ibu, bisa dengar suara saya, Bu? Bu Erna? Apa suara saya bisa diterima? Nggih, memang agak terputus mungkin signal. Tapi Ibu bisa dengar suara saya, nggih? Bu Erna? Oh iya. Bisa? Itu tadi sempat terputus. Nggih. Nggih. Nggih, berarti awalnya Ya, Ibu sekarang jelas. nggih. Berarti awalnya Iya, Ibu jelas. nggih, jelas. Berarti awalnya Ibu merasa ada yang nggak enak di badan, nggih, seperti itu. Bu, bisa dengar suara saya? Ya, awalnya memang tidak enak di badan, Nggih. tapi dengar jelas sekali. Nggih, gimana? Terus gimana, Bu, ceritanya? Ya, terus tapi saya tetap masuk kerja karena kan tidak tahu, Nggih, tidak tahu kalau terpapar. Sampai itulah tanggal 20-nya
21 tetap masuk kerja, Iya. ya itu ya hilang. Ya itu baru saya merasakan kalau mungkin saya terkena COVID. Gitu Ibu. Nah, kemudian Bu melakukan melakukan swab juga ya? Iya. Nah, ketika mengetahui bahwa hasilnya Ibu terpapar, apa yang kemudian dilakukan Ibu, Bu? Ketika saya sebelum PCR kan swab antigen dulu. Iya. Ketika antigen itu malah hasilnya masih positif, masih belum negatif, masih positif, artinya negatif. Oh, iya. Ya, tapi kan saya sudah hilang penciuman. Oh, udah anosmia ya. Iya. Tapi saya pikir, pasti saya kena COVID ini, sudah terpapar. Gitu. Ibu menjalani dirawat di rumah? Ya, sudah saya isolasi mandiri dulu di. Oh gitu. Saya isolasi mandiri di rumah dulu, tapi ternyata tidak berhasil. Selama berapa lama Bu di rumah Bu? Tidak berhasil, akhirnya saya selama 7 hari. 7 hari. Nah, kemudian? Selama 7 hari ini, tapi kondisi menurun. Lemes. Terus tidak ada nafsu makan. Akhirnya ya tanggal 1 November masuk rumah sakit untuk isolasi di rumah sakit. Nah, ketika melakukan isolasi di rumah sakit, apakah kondisi Ibu juga semakin gimana? Alhamdulillah setelah masuk rumah sakit, setelah 2 hari di rumah sakit, kondisi semakin membaik. Gitu. Nah, ini Bu, apa yang dilakukan Ibu ketika isolasi dan di rumah sakit nih? Apa yang dilakukan Ibu setiap harinya? Awalnya masuk rumah sakit itu ya gimana ya Mas ya, mesti kan kita ya ragu ya, apakah isolasi di rumah sakit itu akan semakin membaik atau tidak. Terus kita kan juga sendiri, istilahnya tidak ada keluarga. Nggak boleh ditunggu. Ya, nggak boleh ditunggu. Terus, tapi saya yakin begini, saya harus menerima ini semua karena inilah jalan yang sudah ditentukan oleh Allah di pada waktu itu. Akhirnya ya sudah saya masuk rumah sakit, tapi enjoy gitu loh. Setelah sampai rumah sakit itu enjoy. Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Bahwa isolasi di rumah sakit itu menyeramkan, tidak. Tidak. Justru kita di rumah sakit itu mendapat ketenangan. Ketenangan bahwa ternyata di rumah sakit itu welcome gitu loh. Welcome terhadap pasien-pasien COVID, baik dari dokter maupun perawat-perawatnya, itu sangat welcome pada kita. Aktivitasnya waktu diisolasi di rumah sakit apa aja Bu dari pagi Bu? Kalau aktivitas di rumah sakit ya biasa lah Mas, kita nggak boleh keluar ruangan. Istilahnya ya kita hanya video call sama teman-teman kantor gitu. Kadang-kadang ya istilahnya saya dimotivasi baik oleh atasan, teman-teman, dari keluarga gitu. Gitu. Oh, berarti ketika Ibu masuk ke rumah sakit itu kondisinya bukan dalam dalam kondisi berat atau berarti masih ringan berarti ya gejalanya ya? Ya, tapi sempat sesek. Oh, sempat sesek. Ya. Tapi nggak sudah. Di hasil toraksnya itu di paru-paru saya sudah berkabut. Oh, ada pneumonia. Ya, pneumonia sudah ada. Tapi tidak pakai oksigen kan, Tetap pakai oksigen. Oh, oksigen. Iya. Pakai oksigen. Bu, berapa lama dirawat di rumah sakit, Bu, isolasinya? Di rumah sakit 10 hari. 10 hari, kemudian di PCR negatif? Belum. Oh, belum? Masih lama negatifnya itu lama. Gitu. Berarti 10 hari di rumah sakit itu kegiatannya sehari-hari sama saja Bu? Cuman gitu aja, cuman tiduran di bed atau gimana? Ya kita kan memang nggak boleh keluar, boleh keluar ruangan. Jadi kita ya istilahnya aktivitas kita ya lihat TV, istilahnya kita
dimotivasi teman-teman. Terus saya juga misalnya saya ikut pelatihan juga waktu itu, ikut gitu. pelatihan online. Ya, saya sempatkan ikut pelatihan. Eman-eman di rumah sakit gak ada kegiatan, akhirnya saya ikut seminar online, webinar itu, terus ikut pelatihan e-guru juga. Alhamdulillah sukses istilahnya. Kalau pelatihan itu kan istilahnya kita harus menunjukkan hasil kerja kita. Nah, waktu itu pelatihan pembuatan media pembelajaran, akhirnya saya ikuti. Alhamdulillah ya sukses sampai akhir. Sampai tugas saya juga terkumpul, jadi itu. Gitu. Berarti memang tidak bisa tidak hanya membuang waktu di rumah sakit hanya untuk tidur saja, Bu ya. Saya sih ya istilahnya yang saya bisa ikuti melalui online gitu. Iya, Bu. Sebenarnya faktor apa sih, Bu, yang membuat Ibu percaya bahwa ini bisa dilalui dengan baik dan sukses hingga sehat kembali? Apa sih yang faktor yang gitu? Waktu itu di pikiran saya nggak ada pikiran saya akan istilahnya maaf ya, saya akan mati enggak. Pasti Allah akan memberi saya umur, saya akan pergunakan waktu itu istilahnya untuk lebih baik gitu loh. Jadi saya nggak ada pikiran, di pikiran saya gini Dok, saya pasti sembuh. Pemerintah nggak akan diam melihat masyarakatnya terpapar COVID. Pasti segala pertolongan dilakukan. Gitu. Memang itu terbukti. Jika isolasi di rumah sakit itu semua istilahnya diberikan. Termasuk saya kan sudah ada pengentalan darah. Ya. Jadi itu awalnya saya tidak tahu. Kenapa sih saya kok sempat disuntik disuntik di perut. Terus sampai suntikan berapa kali itu saya baru tanya ke suster, kenapa sih disuntiknya kok melalui perut? Ternyata itu untuk pengenceran darah kan bagi orang yang terkena COVID. Gitu. Ya, terus tengah malam saya juga mesti kan kontrolnya rumah sakit itu tengah malam juga untuk saturasi oksigen, untuk tensi, untuk mengecek kondisi, Bu ya. Halo, Bu Irna, bisa dengar, Bu? Sepertinya kita terkendala komunikasi dengan Bu Erna. Baik sahabat, masih menyimak perbincangan saya dengan Bu Erna. Ini adalah penyintas, guru MTS di Sidoarjo yang terpapar COVID dulu ya, hampir setahun di Oktober kemarin. Bu Erna bisa dengar saya mungkin? Ibu. Ya, tadi Bu Erna mengatakan bahwa sempat melakukan isolasi sendiri di rumah selama 7 hari. Tetapi ternyata kondisinya drop, turun, kemudian harus dipindah ke rumah sakit menjalani perawatan di sana selama kurang lebih 10 hari. Dan memang dari cerita Bu Erna tadi mengatakan bahwa beliau optimis bahwa ini bisa dilalui, ini bisa dihadapi, dan ini juga bisa menjadi sehat kembali karena memang beliau pasrah pada Allah Subhanahu wa taala, takdirnya seperti itu. Dan tadi juga sempat diceritakan oleh Bu Erna bahwa di rumah sakit sebenarnya tidak menakutkan, tidak seram, karena memang semua yang kita dilayani dengan baik, dirawat dengan baik juga. Saya coba mengkomunikasi dengan Bu Erna. Bu Erna, bisa dengar suara saya, Bu? Halo Bu Erna, Assalamualaikum. Iya, masih terkendala komunikasi. Oke, pokoknya terputus. Baik, sahabat Sidoarjo. Iya, dari cerita tadi memang ada rasa optimisme dari Bu Erna bahkan ketika melakukan atau dirawat di rumah sakit itu, beliau juga sempat mengikuti pelatihan juga karena sebagai seorang guru harus juga mengikuti kompetensinya juga seperti itu. Dan dari dukungan juga dari lingkungan sekitar, dari teman-teman kerja, dari pimpinan, juga dari keluarga, ternyata bisa membantu juga stimulan sebagai obat secara tidak langsung penyembuhan pada perawatan di rumah sakit. Baik sahabat Sidoarjo, sahabat baru saja menyimak perbincangan saya dengan Ibu Erna, guru MTS di Sidoarjo yang sebagai penyintas, beliau terpapar di COVID-19 di bulan Oktober 2020, sempat menjalani isolasi mandiri selama 7 hari di rumah, kemudian harus pindah ke rumah sakit karena kondisinya semakin turun. Baik,
Mudah-mudahan bisa bergabung lagi. Halo Bu Irma. Waalaikumsalam, bisa dengar saya Bu? Baik sahabat, sahabat radio sahabat Coman ini memang hadir setiap hari Senin sampai Sabtu. Kita ngobrol dengan penyintas, dengan yang mungkin sedang menjalani perawatan juga. Bagaimana cerita-cerita yang mereka menginspirasi, bisa memberikan semangat bagi penyintas. Baik Bu Erna, Assalamualaikum, bisa dengar saya Bu? Ya, mohon maaf tadi sempat mati. Kenapa Bu? Bu, ini untuk ketika itu menjalani ini sebenarnya siapa Ibu yang terus memotivasi Ibu hingga terus bersemangat untuk sembuh itu siapa aja Bu? Ya, yang memotivasi saya itu ya pertama ya keluarga. Yang jelas keluarga selalu mendukung ya. Terus teman-teman dan atasan saya itu juga istilahnya hampir setiap hari itu memotivasi saya, baik lewat melalui WA maupun melalui video call. Itu setiap hari mesti ada dari utusan dari sekolah itu mesti ada yang ingin mengetahui kondisi saya saat itu bagaimana, hari ini bagaimana, itu perkembangan saya itu dipantau terus sama kantor. Terus kasih semangat terus Ibu ya. Bu, ketika dirawat rumah sakit, Bu makanannya enak nggak Bu di rumah sakit Bu? Makanannya enak-enak nggak di rumah sakit? Iya enak-enak. Karena kan ada yang bilang bahwa ketika sakit COVID kita harus banyak makan, kita harus tetap makan seperti itu gitu. Ya, kebetulan gini loh Mas, kebetulan waktu itu masih hari ketiga kalau nggak salah saya isolasi itu. Nah, itu kok ahli gizinya itu telepon telepon ruangan itu. Terus ini dengan Bu Erna ya, iya, saya dari ahli gizi untuk pasien COVID, ingin wawancara dengan Ibu terkait makanan-makanan yang disajikan. Apa mungkin lah itu ada istilahnya dari wawancara itu kan mungkin ada diperbaiki, menunya tetap bagus. Ya memang bagus-bagus Mas. Di rumah sakit memang sudah bagus benar. Pelayanannya bagus Ibu ya. Semua dokter dan perawat juga bagus, pelayanan juga seperti itu. Bu, total dari Ibu jika dinyatakan terpapar hingga sembuh total itu butuh berapa hari Bu? Waktu itu 1 bulan itu masih positif. Masih positif. Masih kerasan. Gitu. Tapi ketika 1 bulan itu apa Bu masih diisolasi atau sudah beraktivitas? Masih isolasi itu kurang lebih 1 bulan seminggu. Itu terus kontrol terakhir meskipun masih positif, kan sudah dinyatakan oleh dokter ahli paru bahwa itu adalah Bu, enggak apa-apa positif ini, tapi kan virusnya sudah menjadi bangkai. Jadi ini hanya tinggal bangkai saja, sudah tidak bisa menularkan. Jadi Ibu sudah mulai bisa beraktivitas di luar seperti sedia kala. Oh, berarti 10 hari di rumah sakit kemudian Ibu menjalani isolasi mandiri lagi ya? Iya, isolasi lagi di rumah 14 hari. 14 hari ya. Itu wajib, terus kontrol. Diberi isolasi lagi 7 hari. Itu. Sampai akhirnya ya total 1 bulan lebih. Nah Bu, Ibu pernah berpikir nggak, saya kapan nih terpapar oleh siapa dan kejadian gimana? Pernah nggak berpikir seperti itu Bu? Ketularan dari mana gitu? Ya pernah sih Mas, pernah berpikir seperti itu, tapi ya pikiran itu saya hilangkan saja. Saya enggak perlu, istilahnya kalau diri saya enggak perlu mencari saya dari mana, itu enggak perlu. Istilahnya ya ini jalan hidup saya yang harus saya lalui, itu aja. Jadi di pikiran saya terasa enjoy gitu, tanpa suudon dengan teman, tanpa suudon dengan orang lain. Udah takdir Ibu. Ya kita sudah prokes Mas, sudah prokes ketat. Tapi ya istilahnya kalau takdir sudah menghendaki kita kena ya mau gimana lagi. Bu, setelah Ibu dinyatakan sudah sembuh, sudah bisa beraktivitas lagi,
Ibu merasa ada perbedaan nggak sebelum terpapar hingga sekarang sudah sembuh itu? Ada perbedaan tentang diri Ibu sendiri? Iya, memang awalnya untuk 1 bulan ketika saya sudah beraktivitas kembali ke luar, itu ada bedanya, Mas. Bedanya begini, em, nafas kita itu enggak seperti awal sebelum kena beda sekali, setelah kena itu beda. Saya tetap konsultasi sama dokter. Istilahnya, "Dok, saya kok masih nafas saya kok belum bisa los ya seperti dulu sebelum kena." Ya memang proses penyembuhan ya Bu, tapi ya nanti akan kembali. Alhamdulillah sekarang sudah normal. Gitu ya Bu. Tapi apakah mungkin ada efek cepat lelah atau apa seperti itu nggak ada Bu ya? Nafas ini seperti ngos-ngosan gitu loh. Pendek-pendek gitu nafasnya. Gitu. Iya Bu, untuk terakhir nih, mungkin Ibu bisa ngobrol apa yang Ibu sampaikan kepada teman-teman yang sekarang mungkin sedang terpapar atau sedang berjuang seperti itu, apa yang harus mereka lakukan sebenarnya? Untuk teman-teman mungkin yang saat ini masih berjuang untuk kesembuhan COVID, jangan pernah berpikir bahwa COVID itu musibah atau aib, enggak. Karena ya pandemi istilahnya, kita harus terima kalau memang kita yang harus kena, kita harus tetap semangat berjuang untuk hidup, bahwa masih ada manusia atau sekeliling kita yang membutuhkan kita, keluarga kita, terus anak didik kita, kalau saya sebagai guru masih membutuhkan kita, jadi tetap berjuang semangat untuk bahwa kita bisa sehat kembali seperti sedia kala. Yang penting optimis ya Bu ya. Optimis. Bu Werna, matur nuwun sangat sudah mau bergabung, bercerita, berbagi optimisme. Semoga tetap sehat selalu, tetap sehat bisa mengajar karena memang dibutuhkan oleh murid-muridnya. Bu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, sama-sama Mas. Sahabat, itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Erna, salah satu guru di MTS di Sidoarjo yang menceritakan pengalamannya ketika menjalani isolasi mandiri di rumah, kemudian pindah ke rumah sakit, dan kita sudah mendengar sendiri optimisme bahwa sebenarnya ini nggak perlu ditakuti. Kalau udah terpapar ya udah terpapar, yang penting dijalani saja. Optimis bisa sembuh karena semua memang ada obatnya. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi next di pertemuan berikutnya di Radio Sahabat Isoman. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, 8:30 pagi dan 8:30 sore, hanya di Suara Sidoarjo.